Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga saja kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini menurut saya ada sesuatu hal yang menarik. Dibilang serius ya begitu, dibilang tidak serius ya begitu. Di sini saya ingin mengomentari video Bos Papan yang mana Bos Papan mengunggah suatu chatting ataupun isi pesan dari murid Padepokan Senang Sejagat, yaitu Mamas Karyo. Kalau tidak salah itu namanya Mas Juh ataupun siapa itu, lah sebut saja Bunga lah, seperti itu kan. Jadi dia menyampaikan sebuah pesan bahwa Mamas Karyo mendatangi Ustadz Ujang Bustami, Gus Idris, dan Haji Ridwan, pokoknya semua para ahli spiritual itu mempunyai maksud dan tujuan untuk mengeroyok Bos Papan. Kan itu tolol itu namanya, itu dungu, itu goblok, itu bodoh namanya. Ya nggak mungkin lah, apalagi sampai Ustadz Ujang Bustami pula ingin menghantam siapa Bos Papan, itu nggak mungkin. Mungkin itu salah satu murid yang memiliki sifat kekecewaan ataupun memiliki dendam ataupun apa, tapi nggak pantas lah seorang murid kan seperti itu kepada gurunya. Kan ada peribahasa, sejelek-jeleknya guru, sebejat-bejatnya guru, itu tetaplah seorang guru dan tidak ada bekasnya dan tidak akan ada bekasnya. Bukankah seperti itu buat para sahabatku semua? Jadi buat Bos Papan, tolonglah sikapi video itu dengan dewasa, dengan bijak, jangan langsung terpancing emosinya. Dan bisa saja itu hanya ingin mengadu domba saja. Dan saya tidak yakin kalau memang siapa Ustadz Ujang Bustami, Haji Ridwan, Mamas Karyo ingin mengeroyok Bos Papan, itu mustahil, nggak bakal lah, udahlah nggak bakalan itu terjadi, nggak mungkin. Jadi buat Mamas Karyo ini pesan juga buat Mamas Karyo, siapalah murid itu tolonglah dididik, diajarkan apa maksud dan tujuannya berbicara seperti itu. Jadi jangan sampai menimbulkan suatu permasalahan yang baru lagi. Kalau menurut saya pribadi, ini ingin saya kalian itu berdamai, jangan ada ribut-ribut lagi lah. Dan untuk apa ribut-ribut, kan seperti itu buat sahabat-sahabatku semua. Cobalah, kalau memang pesan yang disampaikan itu benar, itu dari siapa? Bocorannya kan dari siapa? Kita juga harus tahu benar atau tidak itu. Kalau itu benar, mungkin saya akan menjadi lawan mereka, lawan dari Mamas Karyo, lawan dari Haji Ridwan, Bang Haji Ridwan, lawan dari siapa lagi lah, pokoknya lah semuanya saya akan melawan, saya akan menentang dengan keras. Jiwa raga saya akan saya pertaruhkan kalau memang mereka itu keroyokan ingin menghabisi Bos Papan. Kan itu nggak mungkin. Kalau menurut saya pribadi itu nggak mungkin. Itu hanya omong kosong, itu hanya, ya ini pengetahuan saya saja, kan nggak mungkin lah. Ngapain gitu kan, ya nggak? Ngapain Ustadz Ujang Bustami, Mamas Karyo berkumpul hanya untuk melawan Bos Papan? Itu nggak mungkin. Itu kita logika saja lah mikirnya kan. Nah itu wajib dipertanyakan, wajib kita cari tahu itu infonya dari mana tuh orang ini nih, si Mas Ju ini dapatnya dari mana info-info seperti itu? Apakah hanya ingin mengadu domba ataupun hanya ingin memperkeruh suasana? Nah ini hati-hati loh, kalau sampai ucapan itu, argumen yang disampaikan oleh Mas Ju selaku
murid Padepokan Senang Sejagat ini tidak bisa terbukti, itu sudah fitnah, itu sudah memfitnah seseorang. Dan itu bisa diadili secara hukum. Jadi jangan main-main lah memberikan suatu berita hoax ataupun info-info yang tidak valid ataupun info yang mengarang, mengada-ngada dengan maksud dan tujuan ingin mengadu domba seseorang. Itu hati-hati, bisa-bisa terkena hukum nanti itu orang satu itu. Ya, Mas Karyo ya, buat muridnya itu satu itu hati-hatilah, jangan asal ngomong gitu. Nah, apa yang ditimbulkan dengan adanya pesan seperti itu? Ya otomatis si bos papan kan akan marah, akan geram begitu kan. Nah, jadi itu nggak baik, itu nggak benar itu. Jadi menurut saya bos papannya itu hanya omong kosong itu bos papan, nggak mungkin bos papan. Jadi tenang sajalah buat bos papan, kalau memang itu benar saya akan membantu bos papan. Siap saya membantu bos papan. Kalau memang mereka itu ingin mengeroyok, ingin menghabisi, ingin menghantam bos papan, saya siap. Demi Allah, demi Rasulullah saya siap melawan mereka. Tapi itu nggak mungkin. Saya yakin itu nggak mungkin. Mereka itu adalah orang-orang yang dewasa. Walaupun tingkah laku mereka itu seringkali kita anggap itu bertentangan, kita tidak suka dengan mereka, tapi yakinlah mereka adalah orang-orang yang dewasa. Jadi jangan langsung percaya ketika kita melihat suatu pemberitahuan dari seseorang, kita pelajari dulu benar atau tidak. Ini saya berharap sekali nih, apakah benar ataupun tidak. Kalaupun benar ya saya siap lah, saya siap, saya nggak peduli mau siapapun, saya siap. Karena menurut saya itu nggak benar kalau harus mengeroyok orang, itu nggak benar kan, apalagi harus menghabisi bos papan yang sendirian, itu nggak benar. Saya siap membantu bos papan, demi Allah saya katakan saya siap. Tapi di sini entah mengapa saya mempunyai keyakinan itu hanya omong kosong. Itu nggak benar. Jadi seolah-olah ada indikasi ingin membenturkan, ingin mengadu domba seperti itu. Jadi seolah-olah bos papan ini biar marah dengan Mama Karyo ataupun marah dengan yang lain-lainnya. Dan itu perbuatannya nggak bagus kalau menurut saya. Ya, buat orang satu ini nih, muridnya Padepokan Senang Sejagat. Benar nggak itu? Saya ingin bertanya dulu kepada kalau dia ini memiliki channel YouTube, ditontonlah video saya ini. Benar atau enggak itu? Info itu benar atau enggak? Nah, nanti kalau memang benar, nanti saya tanyakan langsung kepada orangnya. Kepada siapalah, Ustadz Ujang Bustomi, kepada Mama Karyo, kepada ini. Benar nggak nih kalau memang benar? Tuh, kalau kata mereka ini nggak benar, kamu hati-hati kamu jadi orang. Penjarakan saja. Saya ini sudah muak dengan begini-beginian sebenarnya di YouTube ini. Demi Allah saya muak. Ketika ada suatu permasalahan, masalah ini, masalah itu, nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Mau sampai mana? Nggak ada ujungnya. Tetap begini doang, perbacotan aja ujung-ujungnya. Nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Yang saya mau itu ketika ada suatu masalah itu bisa diselesaikan. Jadi kita semua yang jauh ini bisa tahu. Tapi pada faktanya itu nggak ada habisnya. Begini saja. Kadang muak saya kadang-kadang. Demi Allah, saya katakan kepada kalian semua. Jadi ayolah kita ini berpikir menjadi orang yang cerdas lah. Jangan terus-terusan terbelenggu dengan keegoan kita sendiri. Kaji diri kita, lihat diri kita. Sudah benarkah diri kita ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk orang banyak? Manfaat diri kita untuk orang banyak itu apa? Kalau terus-terusan kita ini terbelenggu dengan ego, hawa nafsu dan emosi, ya begini-begini saja. Mau sampai kapan? Begini terus. Saya tuh lucu ketika saya melihat pengakuan dari muridnya Padepokan Senang Sejagat ini. Ya, buat kawan-kawan, lucu. Aneh gitu kan. Saya mendapatkan bocoran bahwa Ustadz Ujang Bustomi, Mama Karyo ingin menghabisi bos papan. Itu logikanya di mana? Nggak mungkin lah. Ya, buat bos papan juga jangan langsung terbakar emosi bos papan. Dilihat dulu, dinilai dulu benar ataupun tidak. Ngeblur. Hadir. Jadi kameranya sedikit mengelbur, ngeblur karena khodam saya hadir nih di belakang saya nih, bisa nggak ngeliat nih? Ada papan tuh. Ya, buat bos papan, kita jangan sampai terprovokasi lah. Karena belum tentu juga itu benar yang disampaikan orang itu belum tentu juga benar ya. Kalau benar ya demi Allah, insyaallah saya bantu bos papan lah. Kalau mereka maunya keroyokan itu, saya bantu bos papan. Jarak jauh, jarak dekat, saya siap membantu bos papan. Kalau memang mereka itu ingin memusnahkan bos papan, ingin menghancurkan bos papan,
apalagi ingin mengeroyok bos papan rame-rame, itu mustahil lah bos papannya. Jadi ya kita semua ini mungkin saja ada yang tidak suka dengan seseorang, lalu seseorang itu mencoba untuk merusak nama baiknya, ataupun mencoba untuk menjatuhkannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengadu domba, ataupun dengan cara memfitnah, ataupun dengan cara memberikan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Itu cara-cara orang. Cara-cara orang ketika seseorang ini tidak bisa membalas orang yang mereka tidak sukai, maka seperti itulah cara-cara yang akan mereka lakukan. Main belakang lah. Kalau peribahasanya itu nusuk dari belakang, itu orang-orang seperti itu. Ya kan? Benar tidak apa yang saya sampaikan? Benar. Benar, pasti benar ya. Kalau tidak benar ya tolong dibenarkan. Nggak ada ribet-ribetnya kalau dengan saya ini. Tolong dibenarkan. Tapi ini hanya saya hanya memberikan sebuah reaction karena menurut saya itu nggak mungkin lah Mas Karyo datang ke Pulau Jawa bersinergi dengan para ahli spiritual hanya untuk menjatuhkan bos papan. Itu tidak akan mungkin. Justru saya itu mendukung bos papan, mendukung mereka semua untuk membasmi dukun-dukun santet, menghabisi dukun-dukun santet. Toh kalau memang mereka itu berkarya di channel YouTube dan mendapatkan uang, ya alhamdulillah, itu rezeki mereka. Nah, terus bagaimana caranya kita ini bisa seperti mereka? Ya kita ikuti jejak mereka di channel YouTube ini. Dengan maksud dan tujuan agar kita juga bermain YouTube mendapatkan rezeki. Dan kalau saya pribadi tidak munafik, alhamdulillah kalau memang bisa menghasilkan uang dari channel YouTube ini. Tapi saya rasa saya sudahlah, saya akhirilah argumen-argumen saya tentang seseorang, menjatuhkan seseorang, menghujat seseorang. Sudahlah, sudah cukup lah. Karena saya yakin benar menurut saya belum tentu benar kata orang lain, dan salah menurut saya dan bisa jadi benar kata orang lain. Sudahlah saya pribadi lah, sudah off lah, selesai lah untuk sana sini menghujat orang, karena tidak terbukti baik secara hukum, karena terbukti secara argumen saja. Dan lebih celakanya saya ini channel kecil, ketika saya berbicara tidak ada yang mendengar, jadi buat apalah. Udahlah, memang pada intinya saya itu nggak munafik main channel YouTube ini berharap dapat duit. Kalau ada orang yang nggak berharap dapat duit, ya itu masa bodoh amat lah, terserah mereka. Apalagi sekarang ini ekonomi susah kan. Jadi ya nggak munafik. Banyak juga yang berkomentar di video saya, jangan munafik kamu gini. Iya, saya nggak munafik. Saya orangnya nggak munafik. Saya main YouTube ya gimana caranya dapat duit gitu kan. Tapi ya gimana caranya kan nggak membodohi orang, nggak nipu orang juga kan. Dengan cara apa? Dengan cara ngebacot aja lah begini kan. Suka dengan saya alhamdulillah, tidak suka dengan saya tinggalkan channel ini. Jadi kalau bang ini ada ini orang sponsornya nggak keluar nih, nggak dapat adsense, ya bodo amat, itu urusan mereka lah. Mungkin mereka benar-benar berdakwah, wah begini-begini, tapi ya tembang pilih, dakwah tembang pilih itu juga kan percuma lah. Ketika kita tahu ada seseorang yang besar ini melakukan ataupun mengatakan sebuah pembodohan lah, ataupun melakukan pembodohan, tapi diam. Yang dihembat, dihantam itu saja. Yang jelas-jelas sudah mengakui kalau video dia itu adalah video ataupun hiburan, tapi terus dihajar, terus dihembat. Nah, terus mau sampai kapan? Saya suka menghajar mereka, saya suka. Tapi kan saya juga ada batasan-batasannya juga begitu kan. Jadi mau sampai mana nih saya menghajar mereka? Sudahlah, kalau tidak ada hasilnya ya sudah. Begitu kan. Nah, tapi kalau dihajar terus tapi nggak ada hasilnya, buat apa? Ya biarkan sajalah. Biarkan saja, dalam arti kata yang penting kita tahu mereka itu seperti ini. Kita sudah mengingatkan mereka itu seperti itu. Tapi kalau terus-terusan disodong, digeber, panas, mesin juga bisa-bisa jebol. Nah, yang jebol mulut kita, mulut saya yang jebol bisa-bisa. Ya beginilah namanya, saya kan channel kecil kayak gitu kan. Ya tapi ya mau gimana lagi kan. Mencoba menyuarakan kebenaran sudah kita lakukan. Memberantas pembodohan sudah kita lakukan. Mendukung para pembasmi dukun santet sudah kita lakukan. Mengajak orang memperbanyak sholawat, mengajak orang ke jalan yang benar sudah kita lakukan. Ya sudahlah sekarang sejalanilah ibaratnya kan. Ikuti alurnya seperti apa. Yang penting kita tidak membodohi orang ataupun kita menipu seseorang. Kita bisa begini ya begini.
Tapi banyak poin-poin yang harus kita pelajari di channel YouTube ini ketika kita menilai seseorang. Karena banyak sebuah permainan. Sebuah permainan yang kita tidak mengerti ataupun kita tidak ketahui tentang hal itu. Jadilah orang yang pintar, jadilah orang yang cerdas. Ketika kita melihat sebuah tontonan, ambil baiknya, buang sisi buruknya. Karena apa yang terlihat nyata itu belum tentu nyata di kehidupan yang sebenarnya. Apalagi coba, mau gimana lagi channel YouTube ini? Yang jelas-jelas mengaku dia itu sebuah, ya itu tadi adalah hiburan, tapi terus dihajar, terus dihantam, terus digasak. Ada sesuatu hal yang besar sekali tapi tidak disenggol, dipuja-puja malahan. Apalah coba YouTube ini? Sebenarnya maunya gimana? Tapi saya itu ya sudahlah, menjadi orang yang lebih baik sajalah. Kalau saya ini kurang baik menurut kalian, ya tolong diingatkan ya. Buat kawan-kawan semua, tolong diingatkan saya. Mungkin ada kata-kata saya yang hilap, ada kata-kata saya ini yang kasar ataupun gimana. Ya saya meminta kepada kalian semua, ya tolong diingatkan. Saya ini kan manusia yang tak terlepas dari kesalahan dan dosa.